Bisakah ahli maksiat yang berlumuran darah itu mendapat hidayah? Dari kisah Fudail bin Iyad yang kerjanya ngerampok menjadi kepala perampok. Kita pinjam Imam Nawawi Al-Batani dalam kitab Nasoil Ubat itu mengatakan dengan mengutip pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Ini begini, Pak. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat, setiap orang berbuat dosa yang timbul karena dorongan hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, masih bisa diharapkan orang itu bertobat, masih bisa diharapkan orang itu mendapat ampunan Allah. Wa kullu maksiatin an kibrin, tapi tiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa dari sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, tidak atau sulit diharapkan orang itu menjadi taubat. Mengapa? Li'anna maksiata iblisa kana asluha minal kibri. Karena iblis berbuat dosa itu aslinya itu dia karena perbuatan sombong. Ketika dia ditegur oleh Allah tidak mau hormat, tidak mau sujud kepada Adam, itu karena sombongnya, bahwa aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Fazallata sayyidina Adam karena asluha min syahwatin, sedangkan terplesetnya Nabi Adam memakan buah kuldi, buah yang dilarang, asluha, aslinya itu karena dorongan hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita bisa melihat diri kita berbuat dosa itu karena kesombongan ataukah karena kepleset hawa nafsu. Kalau kita kepleset hawa nafsu, insya Allah masih bisa taubat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau karena sombong, ini sulit. Karena iblis tidak pernah taubat, bahkan justru minta ditambah waktu usianya hingga panjang. Di sini kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, itu beda dengan orang itu karena sombong. Kalau kita kelewat atau tertinggal sholat karena kepleset, lalai, itu insya Allah masih bisa taubat. Jadi kita umpamanya waktu duhur kita lagi mengerjakan sesuatu, lama nggak taunya udah masuk asar, itu namanya kepleset. Insya Allah masih bisa itu kita taubat. Tapi beda kalau orang itu justru sombong. Buat apa sholat? Buat apa sholat? Yang sholat aja tetap miskin, masih mending orang yang sholat bisa kaya. Nah, ini namanya sombong. Tetangga kita nggak sholat, dia kaya. Kita yang sholat terus malah miskin. Buat apa sholat? Nah, yang begini namanya menentang perintah Allah. Tapi kalau kita tidak sengaja kepleset, udah masuk waktu asar, kita nggak sholat dulu, kita tetap jalan, nanti di sana lah, insya Allah. Nggak taunya macet, kan begitu Pak? Nggak taunya macet, sehingga bagaimana mau sholat orang lagi pet-petan macet? Itu namanya karena hawa nafsu. Tapi kalau kita pikir nggak sholat nggak apa-apa lah, nah itu namanya sombong. Itu
membedakan diri kita ini. Apakah kita itu maksiatnya karena hawa nafsu ataukah karena sombong? Nah, di dalam kitab Fawaid, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menegaskan, tarkul amri indallahi aqdamu min irtikabin nahyi li'anna Adam nuhiya an akli syajarati fa'akala minha fataballahu alaihi. Tarkul amri, meninggalkan perintah di sisi Allah itu, menurut Allah itu aqdamu min irtikabin nahyi, lebih besar dosanya daripada kepleset larangan. Jadi dalam pandangan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi, meninggalkan perintah, apalagi menganggap perintah itu bisa ditinggalkan, artinya maksudnya perintah itu udahlah nggak apa-apa, itu dosanya lebih besar ketimbang kita kepleset mengerjakan larangan. Sebab Nabi Adam ketika dia kepleset memakan buah khuldi, pohon yang dilarang, ia kemudian bertobat kepada Allah, maka kemudian tobatnya diterima Allah. Wa iblisu umiru an yasjuda li Adam, tetapi tatkala iblis diperintah untuk sujud menghormat Adam, falam yasjud, dia tidak sujud, falam yatub, dia tidak juga bertobat, falam yasjud falam yatubillahu alaih, dia tidak sujud, tidak tobat, dan dia malah minta waktu diperpanjang. Itu karena kesombongan. Karena itu hadirin rahimakumullah, secara teologis dapat dipahami bahwa Allah bukan tidak menerima tobatnya iblis, tapi iblis tidak bertobat karena sifat sombongnya yang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kisah iblis menentang perintah Allah. Ini menentang. Jadi iblis itu menentang perintah Allah. Beda dengan kita. Kita tidak menentang perintah Allah, tapi kita kepleset, lalai. Maka Allah di dalam Al-Quran mengabadikan kisah iblis ini agar kita jangan ikut-ikutan jadi iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah menegur, apakah apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak bersujud ketika aku memerintah kepadamu untuk bersujud? Id amartu. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Artinya apa? Sudahlah dia menentang perintah, tidak menuruti perintah, maka malah berdalil aku lebih baik dari Adam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu lalu iblis kemudian bukannya bertobat seperti Adam ketika melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi lalu bertobat, iblis malah qala andirni ila yaumil yub'atsun, ya Allah beri aku penangguhan hingga hari dibangkitkan. Nah ini kan goblok. Sudah melanggar perintah, tidak tobat, malah minta di umur panjang. Qala innaka minal mundharin, Allah yang Maha Pengasih mengabulkan. Nah, ya, iblis saja dikabulkan. Insya Allah semua doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kaum muslimin sedang subhanallahi, kembali kepada kisah Fudail bin Iyad. Jadi ketika Fudail bin Iyad itu berjalan sendiri, pada Abdullailata naqtariq alaik, maka malam ini kami akan mengambil jalan yang menghindar darimu. Jadi
Dalam versi yang lain bahwa Fudel bin Iyad tobat karena dia ketika lewat di kegelapan malam, ada para saudagar yang sedang berbincang. Udah, kita jangan lewat jalan sini. Kalau lewat jalan sini nanti kita ketemu perampok di bawah pimpinan Fudel bin Iyad. Rupanya itu menjadi hati Fudel itu, kok saya ditakuti, saya menjadi menakutkan buat orang-orang para saudagar yang akan lewat. Yakni naburu min mana kita bihaitsu la taqtu alaina, melewati tempatmu dengan cara yang tidak mengetahui keberadaan kami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa kanu waqifin min al-Fudel, mereka takut sama Fudel. Disitulah yang kemudian Fudel menjadi dirinya merasa bahwa dirinya telah berbuat maksiat yang harus dihentikan. Dan sejak saat itulah Fudel itu setelah mendengar ayat 16 tadi, maka Fudel menjadi tobat. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin sidang sungguh rahimakumullah.